Bay, kok hari ini panas banget ya? Seminar Indonesia Emas 2045. Bay, lu lagi liat apa sih? Ini ada seminar buat Indonesia Emas 2045 nanti. Daripada kita gak ada kerjaan, mending kita ikut aja. Gua ada rencana mau ikut, lu mau ikut gua gak? Tapi Bay, mending kita tidur sih. Kau nih asik tidur terus, mending kita ikut. Siapa tahu ada ilmu yang kita dapat, Boleh juga tuh. Ayolah kita ikut aja. Soalnya nih acaranya besok, biar gua daftarin juga, biar kita berdua bisa ikut. Boleh Bay, boleh Bay. Ayolah kita gas aja lah. Ini seminar tentang apa sih? Oh, ini seminar tentang penyuluhan perkembangan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas tahun 2045 di. Terus kalau menurut kamu gimana salah satu contoh untuk menggapai Indonesia Emas tahun 2045? Menurut saya, fokus yang harus diperhatikan pemerintah adalah tentang pendidikan moral. Sebagaimana yang kita tahu dampak dari modernisasi dan globalisasi, lunturnya nilai budi luhur yang sudah kita jaga sebagai identitas bangsa itu tidak boleh hilang. Jadi seperti itu. Permisi, Mbak mau nanya tempat buat sosialisasi yang seminar itu di mana? Di sini. Oh iya, di sini tempatnya. Mau bareng aja? Oh, kalian mau ke sana juga? Iya, mau. Bareng aja sekalian. Selamat datang kami ucapkan kepada tamu undangan pada acara Stadium General Pengembangan Sumber Daya Manusia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kalau makan jangan berserakan, jagalah dapur biar tak berantakan. Mumpung salam belum saya ucapkan, yang hendak ke WC saya persilahkan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan untuk kelancaran jalannya acara, seluruh hadirin dimohon untuk tertib dan mengaktifkan mode hening pada handphone atau alat komunikasi lainnya selama acara berlangsung. Terima kasih. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Bupati Mempawah, Kalimantan Barat, Ibu Fyodora Tesalonika Sukah, dan kami ucapkan selamat datang kepada moderator Bapak Tio Wijayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ariel Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubatan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kata sambutan dari Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia sebagai Ketua Pelaksana Bapak Fadis Gilbran kepada Bapak Fadis Gilbran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Bupati Mempawah, Ibu Fyodora yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat para narasumber yang telah mengisi acara seminar pengembangan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Yang saya hormati hadirin yang telah meluangkan waktunya dalam seminar kali ini. Pertama-tama kita mari ucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah setelah kita melewati pandemi COVID kemarin. Yang kita tahu di mana Bapak Presiden Joko Widodo telah menekankan bahwa salah satu anggaran negara kita yaitu mengembangkan sumber daya manusia di negara kita, di mana negara harus turut serta hadir dalam upaya pengembangan sumber daya manusia. Yang kita tahu seperti negara-negara tua seperti Mesir, Yunani, kita lihat infrastrukturnya pun tertinggal walaupun mereka negara tertua. Kalah seperti negara-negara baru yaitu seperti New Zealand, Singapura, Australia, di mana infrastruktur negara tersebut lebih maju daripada negara-negara lama tersebut. Salah satu prasyarat mutlak negara maju adalah pengembangan sumber daya manusia. Maka dari itu, semoga acara seminar kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita bersama serta meningkatkan pengembangan sumber daya manusia supaya negara kita lebih berkembang ke depannya. Sekian,
Mungkin sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kata sambutan dari Ibu Bupati Mempawah Kalimantan Barat, Ibu Dr. Feodora Tesalonika Suka. Kepada Ibu kami persilakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunia dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan acara seminar pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Hadirin yang saya hormati, seperti yang kita tahu pada tahun 2045 Indonesia akan menuju Indonesia Emas. Indonesia akan genap 100 tahun yang artinya dalam 1 abad. Dalam Indonesia Emas ini, generasi muda sangat berperan untuk kemajuan pengembangan sumber daya manusia. Karena pada tahun 2045 kita tahu mahasiswa-mahasiswa sekarang yang umurnya adalah 20 tahun, di tahun ke depan, tahun 2045, mereka akan memiliki usia sekitar 40 tahun ke atas, yang artinya itu adalah usia karir profesional. Di dalam situ kita membutuhkan para pekerja-pekerja yang memiliki karakter-karakter yang unik dan memotivasi kita serta yang bisa menginovasi kemajuan di Indonesia. Kemajuan di Indonesia ini sangat berpengaruh di generasi-generasi muda kita, tentunya mahasiswa yang masih di perguruan tinggi sekarang ini. Maka dari itu saya harap mahasiswa-mahasiswa sekarang yang sekiranya kalian belum bekerja keras atau belum mengerahkan seluruh tenaga kalian untuk menggapai mimpi dan harapan-harapan kalian, saya doakan agar semua mimpi kalian, mimpi-mimpi besar kalian menjadi kenyataan untuk membangun Indonesia yang lebih cerah ke depannya. Dengan ini, saya buka acara seminar pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya Stadium Jenderal pada hari ini akan dipandu secara langsung oleh moderator Tio Wijayanto, Pendidikan S3 Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Kepada Tio Wijayanto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kajuwata. Harus. Baik, senang resminya saya Tio Wijayanto selaku moderator pada kegiatan pada kali ini akan memandu acara diskusi kita pada hari ini. Diskusi kita hari ini mengenai tentang menuju Indonesia Emas tahun 2045. Berbicara mengenai Indonesia Emas tahun 2045, kita mengetahui bahwa Bapak Presiden Joko Widodo telah berupaya untuk menggapai hal ini, sebab hal 2045 adalah 100 tahun Indonesia merdeka, sehingga hal itulah menjadi momentum bagi kita sebagai generasi penerus yang akan menduduki jabatan-jabatan tersebut untuk menduduki hal tersebut. Namun kenyataannya perlu kita ketahui bahwa Indonesia Emas 2045 ini sangat sulit untuk digapai. Sebab kenapa? Sebab pada hakikatnya tidak semua hal ini dapat digapai. Karena yang namanya bonus demografi itu hanya terjadi sekali seumur hidup pada suatu negara. Nah, pertanyaan sekarang adalah apakah kita bisa menggapai Indonesia Emas tahun 2045 tersebut? Baik, pada kesempatan kali ini kita kedatangan para narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Beliau adalah yang pertama adalah Bapak Asraf Rehan Salsabil sebagai psikolog terkemuka yang handal dan ahli dalam bidangnya. Silakan Bapak tampil ke depan. Dan yang kedua adalah Bapak Profesor Dr. Muhammad Fakih Usman selaku dosen dan juga merupakan tenaga ahli pendidik dalam bidangnya. Silakan Bapak tampil ke depan. Dan yang terakhir adalah Bapak Stefan Joni Septori selaku pengusaha yang mana beliau sangat terkenal pada bidangnya, yaitu mengenai bidang pemasaran dan perdagangan yang sangat ahli dalam bidangnya. Silakan Bapak.
Baik, karena narasumber kita semua sudah hadir pada hari ini, kita akan langsung memulai acara, yaitu dibagi dalam 3 sesi. Sesi pertama adalah penjabaran mengenai materi yang diberikan oleh narasumber kita, masing-masing kurang lebih sekitar 20 menit. Sesi kedua, tanya jawab kepada moderator. Dan ketiga, sesi tanya jawab bersama para kontestan yang ada. Baik, silakan Bapak Stefan Joni Sektori untuk memulai materi pada hari ini. Mungkin saya bisa berdiri, saya Bapak. Siap. Saya tidak enak duduk. Siap, silakan. Kali ini kita akan melihat konsep Indonesia Emas 2045 dari segi pengusaha atau segi swasta. Nah, dengan judul yang sudah saya berikan adalah Ekonomi sebagai pilar penting menuju Indonesia Emas 2045. Nah, teman-teman sekalian, 2045 itu Indonesia ditargetkan akan masuk pada Indonesia Emas. Nah, ketika kita sudah sampai di tahap itu, berarti ekonomi kita harus sudah baik. Ekonomi kita sudah harus pada kondisi yang stabil. Nah, untuk sampai di tahap itu, sebagai generasi muda, generasi anak bangsa, kita harus pintar dalam melihat peluang. Melihat peluang dalam hal apa? Dalam hal yang strategis. Berbicara mengenai ekonomi, ekonomi itu sederhananya ada peluang, kita masuk. Kita masuk dalam mengambil peluang itu. Nah, dengan begitu muncullah lapangan-lapangan pekerjaan yang besar dan membuat peluang yang besar untuk ekonomi kita itu bisa stabil, bahkan bisa meningkat. Nah, dengan begitu target kita untuk menjadi negara yang baik dan negara yang manjur di 2045 yang dikenal dengan Indonesia Emas itu bisa terwujud. Mungkin itu presentasi dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa nanti kita diskusikan sama-sama. Baik, materi kedua akan dipaparkan oleh Bapak Muhammad Fakih Usman. Untuk Bapak dipersilakan untuk maju ke depan. Ya, silakan Pak. Boleh. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Moderator, mohon izin Bapak Narasumber, mohon izin audiens. Saya di sini sebagai perwakilan dosen atau akademik ingin memaparkan sedikit tentang materi pendidikan yang dimana sangat berperan penting bagi Indonesia Emas tahun 2045. Bisa kita ketahui bersama bahwa pendidikan ini sangat berperan penting bagi generasi muda yang akan bekerja dan yang akan berkolaborasi pada Indonesia Emas tahun 2045, yang dimana adanya hasil yang diberikan oleh generasi muda apabila melaksanakan pendidikan dengan baik dan melaksanakan pendidikan dengan serius, itu akan menciptakan generasi-generasi muda yang berdaya saing yang tinggi. Kemudian para generasi muda ini juga dapat berdaya saing di global nanti, yang dimana dengan pendidikan yang berkompeten itu mereka bisa bersaing dengan para pelajar-pelajar, bahkan para pengusaha-pengusaha di luar negeri yang bisa meningkatkan ekonomi serta pendidikan di negaranya sendiri atau Indonesia tahun 2045. Nah, untuk menyukseskan upaya-upaya ini ada beberapa hal-hal yang harus diupayakan untuk menyukseskan ini. Yang pertama ialah para generasi muda itu harus menuntut ilmu secara baik. Hal ini dengan pendidikan itu bisa memberikan dampak yang baik bagi Indonesia Emas tahun 2045. Kemudian yang kedua ialah peran pendidikan bagi generasi muda ialah dengan mengikuti beberapa seminar. Contohnya apa sih yang harus diimprove dari para generasi muda ini, apa yang harus ia tingkatkan dari diri seorang generasi muda ini untuk menyukseskan Indonesia Emas tahun 2045. Itulah sedikit pemaparan dari saya. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan untuk para audiens yang difasilitasi oleh seorang moderator. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi ketiga akan dipaparkan oleh psikolog terkenal yaitu Ashraf Rehan Salsabil. Bapak dipersilakan untuk memberikan pemaparan. Silakan. Saya duduk aja karena suka encok kalau berdiri. Oh, Saya Pak. Duduk aja Pak. Ya, enggak apa-apa. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya.
izin memperkenalkan diri, saya adalah Ashraf Rehan selaku psikolog ternama dari Rumah Sakit Umum Daerah Jawa. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi tentang Indonesia Emas tahun 2045 dengan pandangan dari sudut kesehatan atau dari sudut psikologi. Jadi di sini menurut saya selaku psikologi, dari segi kesehatan itu mungkin semua dokter atau psikologi itu akan menekankan dari segi infrastruktur kesehatan. Apa itu? Karena dari infrastruktur itu kita dihimbau dari kecil, dari orang tua kita untuk memberikan asupan nutrisi yang baik dari kita lahir sampai kita dewasa. Jadi selain dari infrastruktur itu ada dari segi peningkatan aksesibilitas kesehatan. Untuk itu menurut saya itu dari pemerintah langsung ya. Pemerintah Indonesia itu harus menyediakan banyak layanan kesehatan atau untuk menyediakan seperti halnya BPJS yang memudahkan untuk melaksanakan layanan kesehatan, pengecekan kesehatan atau pengobatan untuk warga-warga sekitar. Jadi menurut saya juga dari segi psikologis, kan orang-orang tuh udah pada tahu juga ya, ada stigma seperti ini. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Itu sangat-sangat berpengaruh dalam psikologis. Kenapa? Karena dalam tubuh kita tuh ada satu organ yang dapat mempengaruhi kesehatan. Apabila kita berpikir yang tidak baik atau mindset kita tidak baik, yang buruk, itu akan mempengaruhi kesehatan. Jadi menurut saya itu untuk anak muda seperti sekarang ini, itu akan lebih baik untuk meningkatkan mental dan kesehatan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ashraf telah memberikan pemaparan materi yang begitu hebat. Baik, jadi kita akan masuki sesi ketiga. Dari para mahasiswa, apakah memiliki pandangan mengenai materi-materi yang disampaikan oleh narasumber tadi? Mungkin di sana yang tertidur. Coba pamungkas saja dulu. Nah, so menurut Anda apakah memiliki pandangan mengenai materi yang disampaikan tadi? Silakan. Baik, untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045, mungkin mahasiswa memiliki peran dan fungsi yang sangat penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Karena dari segi moral, sosial, dan intelektual, sebagai generasi penerus yang dapat menyongsong Indonesia di era Indonesia Emas 2045, mahasiswa dianggap sudah dewasa dalam segala aspek, karena jika dilihat dari usia sudah memasuki usia matang. Mahasiswa memiliki potensi yang baik dibandingkan masyarakat lainnya, dan peralihan suatu peradaban terletak di pundak mereka. Jadi, baik atau buruknya Indonesia ke depan tergantung dalam genggaman mahasiswa. Sekian, Pak. Baik, terima kasih atas penyampaian yang begitu mempesona. Berikan aplaus dulu kepada Baik, apakah dari para mahasiswa ada yang ingin ditanyakan? Baik, mahasiswa yang depan situ, silakan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Izinkan saya bertanya, saya ajukan kepada Bapak Stefan Joni Septori. Indonesia Emas 2045 adalah visi pemerintah Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara maju di tahun 2045. Pertanyaan saya, bagaimana pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan inklusivitas ekonomi, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah? Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya. Kita tahu bahwa generasi milenial adalah generasi yang akan menjadi penentu masa depan perekonomian Indonesia Emas 2045. Perilaku mereka juga dinilai menjadi tolak ukur dalam membangun perekonomian masa depan. Namun, upaya menyiapkan mereka ini mengalami tantangan yang dianggap belum optimal.
Yang mau saya tanyakan di sini, bagaimana solusi atau ilmu yang bisa diterapkan dan dipedomani dalam mempersiapkan para generasi milenial yang nantinya akan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan dan membangun Indonesia Emas 2045. Sekian. Baik, terima kasih atas penjelasan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada Bapak dosen Muhammad Fakih Usman, yaitu pada pemaparan yang diberikan oleh Bapak dosen tadi, dikatakan bahwa pendidikan yang berkualitas memungkinkan akses yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Itu pertanyaan saya adalah, apa benar pendidikan yang berkualitas itu dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di masyarakat yang mendatang, sedangkan saat ini saja pendidikan yang paling besar pun belum dirasakan oleh seluruh masyarakat karena akses yang terbatas dan juga fasilitas yang terbatas. Oleh karena itu, kira-kira apa solusi yang akan diberikan oleh pemerintah di bidang pendidikan agar dapat merealisasikan pernyataan tersebut? Terima kasih. Seperti yang kita ketahui bahwa generasi emas itu biasanya memiliki keterampilan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi rintangan-rintangan di masa yang akan datang. Mereka mungkin tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional mereka, serta memiliki akses yang lebih baik dalam sumber daya pendidikan dan teknologi. Lalu apa sih langkah-langkah dan inovasi kita agar keterampilan tersebut dapat diterapkan pada generasi emas yang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi rintangan pada masa itu? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para penanya yang telah bertanya. Selanjutnya saya serahkan kepada narasumber untuk menjawab tersebut. Silakan Bapak. Mungkin saya duluan. Jadi dari 4 penanya ini saling nyambung ya Pak, antara ekonomi, pendidikan dan juga kesehatan. Nah, dari segi ekonomi sebenarnya kita harus menanamkan inovasi-inovasi dalam diri masing-masing orang agar kedepannya itu bisa dikembangkan dan kita harus punya konsistensi yang jelas. Kalau dari pendidikan mungkin Bapak bagaimana? Kalau menurut dari pendidikan, sudut pandangnya bahwa pendidikan ini sangat peran penting. Yang sesuai tadi Bapak bilang, karena saling berketerkaitan ya. Pendidikan ini merupakan salah satu hal penting untuk menuju Indonesia Emas, yang dimana ini merupakan kompetensi dari diri masing-masing generasi muda. Karena generasi muda inilah yang mendongkrak Indonesia Emas tahun 2045. Jadi kalau Bapak ya menurut saya dari segi kesehatan ya, karena kesehatan itu sangat penting ya bagi dari seorang generasi muda, karena jika tidak sehat atau tidak dapat melakukan sesuatu hal dengan baik, itu tidak akan menjalankan dengan baik pula. Jadi dalam segi kesehatan itu atau psikologis itu sangat berperan penting untuk kedepannya ya, untuk Indonesia Emas tahun 2045 itu. Ini dari saya segitu. Mungkin itu Pak moderator. Oh jadi gitu ya, buat ningkatin ekonomi di Indonesia Emas 2045. San, menurut lu gimana San? Lu mau nggak buka usaha kayak gitu? Kalau menurut gue nih, berarti kita sebagai mahasiswa harusnya udah mulai start nih kita nih buat mikirin ekonomi nih. Kita harus nemuin apa yang cocok, bisnis apa yang cocok buat masa kini gitu. Menurut lu gimana Bu? Kita harus bisnis apa nih Bu? Mungkin kalau pemikiran saya, kalau kita anak muda ini buat bisnis buat dagangan thrift atau seperti buka warung gitu, mungkin itu masih masuk akal lah. Ya. Mungkin kayak bikin kafe-kafe gitu ya, juga bikin kafe ya. Ternyata mental health itu penting ya. Gimana menurut pandangan kamu tentang mental health ini? Kalau menurut saya juga penting sih. Kenapa? Karena selain membutuhkan Indonesia yang cerdas di tahun 2045, kita juga membutuhkan Indonesia yang sehat. Karena dengan kesehatan kita bisa membangun masa depan yang lebih cerah. Oh iya, saya setuju dengan pandangan itu. Baik, para hadirin sekalian, alhamdulillah sudah selesai acara diskusi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber telah memberikan pemaparan materi tersebut. Makasih Bapak. Dan selanjutnya mohon maaf jika selama memandu acara saya ada salah kata. Dan saya memiliki pantun. Es lidah buaya campur selasi. Cakap. Semuanya saya ucapkan terima kasih. Baiklah hadirin yang berbahagia, demikian acara Stadium General Pengembangan Sumber Daya Manusia menuju Indonesia Emas tahun 2045 telah selesai.
Terima kasih atas kehadiran dan perhatian hadirin. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kita ada ikut seminar tentang Indonesia Emas tahun 2024. Yang mana kita ini yang digadang-gadang menjadi generasi penggerak Indonesia Emas tahun 2045. Atau itu hanya omong kosong pemerintah untuk menjadi hot news pada tahun-tahun ke depannya? Kalau aku ya, nggak cuma jadi hotpiece pemerintah atau nggak cuma jadi kayak bantalan pemerintah, tapi memang pemerintah mau pupuk kita dari sekarang. Kayak untuk menuju Indonesia Emas kan nggak cuma butuh setahun 2 tahun Bang. Ngapain dipupuk dari sekarang? Indonesia Emas tuh tahun 2024-5. Sekarang 2023, masih ada 20 tahun sekian lagi. Ngapain dari sekarang capek-capek? Tapi kan memang perlu dipupuk dari sekarang. Jika kita lihat Indonesia Emas ini adalah dimana memanfaatkan bonus demografi untuk kemajuannya. Nah, bonus demografi sendiri adalah memanfaatkan kita para generasi muda yang dimana usia produktif kita untuk kemajuan negara Indonesia sendiri kan. Nah, jadi peran kita di sini sangat besar untuk kemajuan negara Indonesia sendiri. Berarti Indonesia ini sekarang lagi ngambil resiko. Nanti seandainya bonus demografi yang diharapkan pemerintah ini gagal total, berarti 2024 Indonesia nggak akan jadi Indonesia Emas. Apa yang terjadi di Indonesia kalau bonus demografi ini gagal? Benar juga sih. Sebenarnya bonus demografi ini bisa menjadi bumerang bagi negara Indonesia sendiri dan juga bisa menjadi pemancing kemajuan negara Indonesia sendiri kan. Nah, jika menjadi bumerang Indonesia sendiri itu karena para generasi mudanya tidak siap untuk menghadapi perubahan. Nah, di sini peran kita sendiri untuk menjadi generasi muda yang produktif, memiliki nilai jual untuk masa depan. Nah, di mana kita bisa menghadapi tantangan global. Nah, bonus demografi sendiri itu sudah banyak dipapari tadi sama pemateri. Nah, itu banyak sekali materi yang bisa kita ambil. Tapi yang tidak saya setuju mungkin di bidang mental health sih. Bagi saya itu bonus demografi itu para generasi muda harus memiliki mental yang tahan banting. Kenapa memikirkan mental health-nya? Bisa kita lihat itu contohnya negara Jepang. Negara Jepang itu sendiri dia tidak memikirkan mental health-nya. Dia bekerja seperti workaholic. Itu bisa menjadi kemajuan negaranya sendiri. Dan menurutku juga selain kita sebagai mahasiswa yang sudah berumur nih, pemerintah juga berperan penting untuk kemajuan di 2045 nanti. Jadi tunggu apa lagi? Nggak salah dong kita mulai dari sekarang. Nah, benar. Jadi pemerintah juga ikut dalam andil dalam Indonesia Emas ini, di mana bisa memanfaatkan bonus demografi ini dengan kolaborasi dengan generasi muda, dengan membantu generasi muda, membantu mereka dengan pendidikan yang disediakan. Berarti tunggu apa lagi? Mahasiswa sekalian, persiapkan diri Anda untuk menjadi Indonesia Emas tahun 2045. Yang terhormat Ibu Bupati Mempawah, Ibu Feodora